Oke, welcome to my channel. Sorry, selamat datang di channel gua. Jadi eh, di sini gua bakal bahas soal Carl Rogers. Gua dapat email donasi bla 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 bla. Oke. Oke, di sini kita akan bicara soal Carl Rogers. Dia adalah salah satu tokoh psikologi dari Amerika Serikat. Ya, cukup orang yang ternama tapi mungkin sedikit terlupakan karena memang ya di dalam psikologi ada banyak sekali orang-orang yang pintar, bisa dikatakan seperti itu, dan punya impact gitu. Apalagi psikologi itu adalah ilmu yang tokoh-tokohnya tidak begitu tua gitu ya. Bahkan bisa dibilang kalau ada relasi antara guru sama murid, kita ini baru di generasi keempat, generasi kelima gitu loh. Bahkan dulu dosen gua adalah dosennya bapak gua juga. Jadi psychology is not really a big world. It is a big world but not really have many generation gitu loh. Jadi oke, kita mulai bahasannya tentang self, diri. Nah, itulah. Jadi gua bakal ngomongin soal teorinya Carl Rogers, salah satu tokoh di bidang psikologi dari Amerika Serikat. Dia adalah seorang bukan dikatakan pendiri ya, tapi salah satu pioneer atau orang yang awal-awal lah gitu ya, dari yang membangun American Psychology Association atau disingkat menjadi APA. Apa itu APA? APA adalah lembaga psikologi dari Amerika Serikat yang kemudian membentuk sebuah namanya DSM. Gak usah tanya kepanjangannya DSM apa sama gue, karena sampai detik ini bertahun-tahun gue belajar psikologi, gue nggak pernah apa kepanjangannya apa. Diagnostic of Statistic bla 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 bla, itu pokoknya lo bisa googling sendiri ya. Pokoknya gitulah gitu. Dan kemudian Carl Rogers sendiri adalah salah satu orang yang bisa dikatakan aktif dalam membuat sebuah terapi psikis ya, psikologi gitu loh. Dan approach-nya dia adalah approach humanistik. Jadi kalau misalnya ada yang nggak tahu perbedaan approach dalam psikologi itu bisa dibagi secara general. Jadi gue nggak bilang semuanya, tapi secara general itu tiga. Yang pertama adalah humanistik, yang kedua adalah psikodiagnostik, dan yang ketiga adalah behavioristik. Apa sih behavioristik? Behavioristik itu gimana gue berperilaku karena sekitar gue atau sesuatu gitu, yang kayak gitu-gitulah. Jadi sesuatu yang bisa kayak gitulah, itulah behavior gitu kan. Terus kemudian psikodiagnostik itu karena masa lalu kita gitu kan. Terus kemudian ya gitu-gitulah. Jadi kalau misalnya kita ambil humanistik apa? Humanistik itu yang mengambil arahnya itu ke masa depan gitu, soal aktualisasi diri, balik ke diri kita sendiri, bagaimana diri kita bla 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 bla. Intinya kayak gitu. Kalau misalnya gue mau ngasih contoh ya gampangnya gini lah, ngerokok. Kenapa gue ngerokok? Dalam sisi psikodiagnostik ya, ngerokok itu adalah sebab atau akibat dari gua waktu gua masa oral. Jadi ini bukan sesuatu yang agak porno atau gimana, enggak. No, oral di sini adalah masa perkembangan anak gitu ya. Jadi dalam teorinya Sigmund Freud itu dijelaskan ada perkembangan anak bla bla bla, dan ada masanya oral. Sigmund Freud atau Anna Freud, gue lupa. Gua bodoh, jadi tolong dicek Google. Gue lupa itu teorinya siapa. Ada oral, ada falik, segala macam. Tapi seingatku masih Freud, tapi gue nggak tahu Freud yang mana. Oke, lanjut next. Itu karena psikodiagnostik. Tapi kalau dalam segi behavioristik, gue merokok karena sekitar gue merokok, atau saat gue merokok gue dikasih reward, saat gue nggak merokok gue dikasih punishment. Simpelnya gitu. Terus kalau dalam segi humanistik, kenapa gue merokok? Karena itu adalah aktualisasi diri gue, men. Gue mau santuy, jadi gue ngerokok gitu loh. Jadi ya gitulah gitu. Jadi itu adalah perbedaan approach dalam psikologi. Secara singkatnya seperti itu. Kalau misalnya lo mau jabarin panjangnya, lo kuliah di psikologi, jangan lihat video gua. Video gua nggak ada gunanya soalnya. Jadi ya kayak gitulah. Nah, terus kemudian kita akan bicara Carl Rogers. Carl Rogers adalah salah satu tokoh di bidang approach atau pendekatan humanistik. Nah itu. Jadi salah satu teorinya yang terkenal, sebenarnya banyak ya, tapi kayak sekian belas proporsional kehidupan manusia, ada 19, ada 17, ada bla 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 bla, gimana lu harus berhidup yang baik, gimana itu panjang banget, dan gua nggak bisa bikin satu video itu. Kalau gua mau bikin itu kayaknya harus live streaming atau misalnya apa gitu kan. Kemudian gua bikin kayak misalnya ada maraton video lah intinya kalau mau ngejelasin soal itu, dan gua butuh seorang sarjana psikologi atau magister psikologi yang membantuin gua, please. Jadi itu kalau misalnya kita mau bicara Carl Rogers. Tapi gue bakal cari yang simple, yang bukan simple ya, tapi lebih ke arah lebih general dan lebih diketahui oleh banyak orang dan lebih mudah untuk dipahami oleh beberapa orang. Itu adalah soal teori diri gitu, self
Apa sih self? Self itu diri sendiri gitu. Jadi waktu masih kecil gitu ya, kalau menurut Carl Rogers, kita itu gak punya kepribadian yang melenceng atau apa, itu ada namanya true self. Jadi waktu kita masih kecil, tapi saat kita sudah mulai beranjak dewasa, saat kita sudah balita, remaja, bla 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 bla, kita akan berinteraksi dengan orang lain dan kita akan memenuhi ekspektasi mereka karena apa gitu. Karena ya kita takut dijudge karena segala macam gitu. Kita harus fit in dan segala macam yang bla 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 yang kayak gitu-gitunya, bullshitnya lah. Jadi intinya kayak gitu, dan akhirnya terpecah menjadi dua, yaitu adalah real self, kemudian ideal self. Apa sih real self? Real self adalah keadaan yang sesuai dengan realitanya gitu. Apa yang kita lakukan gitu. Apa yang konkretnya kita lakukan saat itu. Dan kemudian ideal self itu adalah sesuatu yang kita anggap benar gitu. Jadi kadang-kadang gua atau kalian atau lu, terserah lu mau gimana, pokoknya ngelakuin sesuatu yang gak lu anggap benar. Intinya gitu loh. Kalau misalnya mau kasih analogi ya, gampangnya gini deh. Ini motor gua nih ya, LC135. Ini motor orang. Ya, ini motor bapak gua, gitu kan. Nah terus gue bilang, gue pakai motor ini nih, gue punyanya pakai motor ini. Sebenarnya realitanya tuh gue pakainya ini, ya, bukan yang ono, ya. Gue pakainya yang ini, tapi gue berhayal, gue bilang, gue tuh sebenarnya punya AR6N, gitu. Tapi gue males aja bawanya, ya delusional lah gitu loh, suka menghindar, iya gitu. Maksud gue, itulah. Realitanya tuh ini, idealnya itu. Karena gue pengennya punyanya yang ono, yang hijau gitu loh, bukan yang hitam. Yang hitam lemot ya, 0 sampai 100 nya cuma 10 detik. Yang ono kencang, irit pula, ini boros gitu loh. Jadi idealnya gue pengennya yang itu, tapi gue punyanya yang ini gitu loh. Nah sama, saat kita berperilaku kadang-kadang kita menunjukkan realitanya, tapi kita nggak tapi kadang itu tidak refleksi dari idealnya gitu. Dan itu yang kadang bikin stres. Jadi menurut Carl Rogers ya, itu sesuatu yang menyebabkan tension gitu. Jadi semakin jauh perbedaan antara ini sama yang ono gitu ya, apalagi 135 yang 1730 segala macam, semakin jauh perbedaannya lu semakin stres gitu loh. Sesimpel itu. Gak sesimpel itu, tapi ya secara konsep gitu. Jadi tension, ada build up tension, kemudian ada retention, jadi stres, kemudian jadi distress, bla bla bla. Ribet ya, pokoknya gitu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Menurut Carl Rogers ada 3 caranya. Jadi self-centered therapy teorinya. Gue gak bakal bahas itu kepanjangan karena gue bukan orang psikologi klinis, apalagi ya, bukan. Gue gak ngerti psikologi. Apa itu psikologi? Jadi gue orang yang gak ngerti soal psikologi, cuman berusaha baca gitu loh. Oke, jadi ada 3 ya cara simpelnya. Pertama adalah being honest, truthful to yourself. Jadi lu harus berperilaku sesuai dengan apa yang ada gitu, gak usah delusional gitu loh. Gue punyanya Yamaha Jupiter MX, ya udah gue pakainya MX. Gue punyanya MX, gue bakal bilang ke orang, motor gue Jupiter MX gitu loh. As simple as that gitu kan. Dan kalau lu bilang itu kan di motor Wombat gitu, Bat itu kan di motor Bat gitu. Dia yang lain gimana? Ya yang lain juga sama. Misalnya contoh ya, gue bukan seorang yang agamis banget gitu ya. Terus ada perilaku yang gue suka dan gak suka gitu ya. Terus gue gak bakal ngaku-ngaku sebagai orang yang agamis tinggi segala macam. Terus gue ngitemin jidat gitu ya, karena apa, panjangin jenggot segala macam. No, kalau gue memang bukan orang yang agamis banget, gue gak bakalan berpura-pura menjadi orang yang agamis banget cuman gara-gara gue harus diterima sama orang itu gitu loh. Jadi gue gak bakalan berperilaku yang seperti itu kalau memang itu bukan gue. Kenapa? Semakin gue mencoba berperilaku, semakin gue mencoba fit in, padahal itu gak sesuai dengan ideal gue, ya gue stres gitu loh. Simpelnya gitu. So being honest to yourself gitu loh. Ya kalau lo punya seorang terapis gitu ya lo jujur aja sama terapis lo gitu loh, sama konselor lo gitu, gitulah. Jadi simple kan sebetulnya. Terus yang kedua adalah justifikasi, judgment. Gue gak mau dijudge, gue juga gak mau ngejudge. Dan ini sebenarnya simple kedengeran, kayak gampang gitu loh. Gampang banget lu ngomong, gak usah ngejudge orang. Iya emang gampang ngomong gitu loh. Makanya gue di YouTube ngomong, ngelakuinnya susah gitu. Lama-lama gue baku hantam sama orang. Iya betul. Jadi secara teoritikal gampang banget sih gak ngejudge orang itu. Ya sebenarnya gue sendiri berperilaku ya, kalau gue lihat ya, gue gampang gak ngejudge itu, gue gampang. Tapi kalau gue udah dijudge orang, wow
berantem kita. Nah, dalam teorinya Carl Rogers, lebih baik lu gak usah ngejudge dan lu gak dijudge. Jadi lu gak dijudge, lu gak ngejudge dulu dan lu gak dijudge juga. Jadi itu sesuatu yang berkelanjutan. Gue nggak bisa gitu. Gue bisa nggak ngejudge orang, tapi kalau dia udah ngejudge gue bakal ngincer dia gitu loh. Susah sih. Malum lah, anak 20 tahun biasalah. Jadi apa sih yang harus dilakukan? Anggaplah gue dijudge sama orang. Weh, muka lu kayak tapir. Ya udah, gitu loh. Jadi just let it slide, yang gitu gitulah. Jadi, oh ya udah muka gue kayak tapir. Terus, ya cuman gitu doang. Gitu. Jadi kalau lu bisa nggak ngejudge orang, hidup lu bakal tenang. Dan kalau lu bisa nggak peduli sama justifikasi orang, hidup lu bakal semakin tenang. Gitu loh. Tapi beda loh sama menghindari masalah, itu beda. Gitu. Jadi ini cuma berkata soal justifikasi. Gitu. Beda sama menghindari masalah. Gitu loh. Harus ditekankan, ini berbeda dengan menghindari masalah. No. Gitu loh. Kalau cuma justifikasi itu kan sesuatu yang katakanlah tidak ada dasarnya. Kalau lu udah bikin masalah duluan ya selesaikan masalah itu. Gitu. Jadi tolong jangan gunakan ini sebagai excuse lu lari dari sebuah masalah. No, it is something different. Kemudian selanjutnya apa sih? Setelah Setelah jujur tadi udah. Terus tadi kita bicara apa sih? Gue lupa, short term memory gue jelek banget. Yang ketiga ini lebih ke arah pengertian lu. Jadi kalau ada orang cerita atau lu mendalami cerita orang lain, itu gak cuma berempati. Kalau kita bicara soal empati, simpati itu kayaknya semua udah hafal. Tapi ini bukan lebih ke arah empati dan simpatinya. Tapi kalau menurut Carl Rogers, lu lebih dalam lagi, gitu loh. Lu mendalami apa yang orang itu dapetin, apa yang orang itu laluin, bagaimana perasaannya dia, kenapa dia berperasaan seperti itu. Jadi lu bener-bener deep down ke arah orang itu. Kenapa sih orang itu kayak gitu? Jadi gak cuma kasihan, gitu loh. Kasarnya gini loh, ada orang, terus pulpennya hilang, katanya nangis, gitu loh orangnya. Lo ngeliat, lo ngapa nangis? Dijawab, pulpen gue hilang, nangis. Nah terus, biasanya orang kalau ngeliat hal sepele kayak gitu bakalan ketawa. Lo apa sih, miskin ya? Gitu doang nangis. Itu bikin orang stres. Bikin dia stres dan bikin diri lu sendiri juga stres, gitu loh. Karena apa? Seandainya lu tahu dibalik kenapa orang itu nangis, lu bisa ikutan stres. Anjir, iya ya, bisa jadi itu pulpen satu-satunya, bisa jadi itu kenangan terhadap sesuatu, gitu loh. Pasti ada sesuatu yang bikin dia nangis. Balik lagi, being truthful dan being honest ya segala macam lah, dan gak usah ngejudge. Sama kayak gue kehilangan duit 1 juta, stres, gitu loh. Tapi kalau ada sesuatu, ya 1 juta, oke, ya udah gue stres, gue kesel, gue muntah. Tapi habis itu ya gue cari lagi duitnya, walaupun susah. Tapi ada, gue punya beberapa benda, ya, yang kalau dirupiahkan nilainya itu gak besar, cuma 10.000. Tapi kalau itu hilang, nangis gue, gitu loh. Sampai gue cari-cari siapa nih. Gue dulu waktu itu pernah dompet gue kehilangan. Gue cari itu dompet sampai ketemu. Bukan dompetnya, isinya. Dan isinya itu murah, cuma 10.000. Dua berarti 20.000. Cuma segitu nilainya. Tapi gue cari, gak ada nilai historis. Gak. Buat sejarah Indonesia kagak ada ngaruhnya. Tapi buat gue iya, gitu. Jadi pasti ada sesuatu yang menjadi memori. Kenapa sampai gue perjuangkan, gitu. Jadi kalau lu udah bisa ngelewati step by step itu ya, lu bakal menemukan potensi lu. Lu bisa hidup lebih asli, gitu loh, lebih real. Maksud gua, lu ketawa beneran, lu stres juga stres beneran. Gua rasa stres gak ada yang bohong-bohongan gitu. Tapi maksud gua, lu bakal ketawa asli, lu bakal nangis asli gitu. Hidup lu bakal lebih berwarna kayak gitu. So meaning, gitu. Lu punya meaning terhadap diri lu sendiri, gitu. Kehidupan lu tuh gak kosong, ya kan? Terus kemudian kalau lu udah punya meaning, lu bakal punya ambisi, gitu loh. Kalau lu udah punya ambisi, lu punya arah. Berarti apa? Kalau lu udah punya arah, lu udah punya ambisi, lu bisa ngelihat potensi lu kayak gimana, gitu loh. Jadi itulah humanistik, gitu loh. Lu ngeliat potensinya, arah potensinya tuh seperti apa, gitu. Oke,
paling segitu dulu dari gue. Kalau ada yang salah atau gimana silakan di komen. Kalau bisa ada sumbernya, nanti gue juga akan menyertakan sumber gue apa yang gue bicarakan. Dan ya ini sesuai janji gue. Jadi beberapa hari lalu itu gue sempat update status konsep video gue ini kalau di bidang psikologi kayaknya cukup ramai. Dia toxic relationship sampai 6.000 views gitu. Terus ada lagi yang keduanya sampai 300 views. Terus ya banyak lah. Gitu. Dan gue bilang apa mau ada berhubungan psikologi lagi? Ya ada gitu. Nah, dan beberapa ada yang bilang gitu kan, gimana kalau misalnya kita bicara soal toxic parenting shit, toxic relationship lagi, segala macam. Gue pikir, gue capek, karena itu berat materinya. Terus kemudian ada yang bahas, yaudah bahas kongruensif aja, gitu, kongruensi. Gue pikir, oke, fine, itu gue coba dulu. Jadi gue coba salah satu materi yang bisa gue cover di bawah 20 menit. Gitu. Gak tahu seri ini akan berlanjut apa enggak gitu. Mungkin gue bakal bikinin playlist baru gitu kan, playlist Psychology with Wombat, psikologi wombat. Tapi nanti gue bakal kasih disclaimer ini gue ngacok gitu. Jadi paling sekian dulu dari gue. Green Wombat out.